Iya nih, masih belum semangat nih Kak. Masih belum semangat semuanya. Bangkit berdiri, ajak adik-adik di sampingnya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan semangat bersukacita. Kita naikkan pujian dengan Dia panggil nama saya. Ayo semua bangkit berdiri ya, jangan malas-malas. Semua bertepuk tangan ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengan Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo, jangan ada yang masih buka mata ya. Sekali lagi, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di tidur kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan mau menjadikan kami anak-anak yang mau duduk diam pada saat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, buka Alkitabnya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Siapin catatannya sama pulpen juga ya. Terus sebelum kita dengar firman, kita mau nyanyi lagu. Lagu apa ya kira-kira? Lagu Ku Mau Cinta Yesus. Pada tahu kan adik-adik? Tahu dong pasti. Oke, sikapnya yang baik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kau bangunkan kami dari malam yang gelap, memperoleh kesehatan, kekuatan di pagi ini, di hari yang kudus ini, memuji namamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh pengertian, supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai di ayat ke-18. Amang baca untuk kita ya. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang sudah baca firman Tuhan. Tapi untuk lebih jelasnya, Amang punya video yang menggambarkan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah adalah gembala yang baik. Mari kita tonton. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berkhotbah di hadapan orang-orang banyak dan menceritakan sebuah perumpamaan tentang gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik mengenal dan mengasihi domba-dombanya dan bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala tidak akan peduli terhadap domba-dombanya. Ketika serigala datang menerkam domba-dombanya, dia pergi lari meninggalkan domba-domba itu. Dia pergi menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga domba-domba yang dijaganya merasa ketakutan dan tercerai-berai ke sana kemari. Mereka lari ketakutan dan menghindari serigala-serigala itu. Dia hanya peduli dengan hasil upah yang dia miliki. Dia hanya menjaga uang-uang yang dia sudah terima dari pemilik domba-domba itu. Domba-domba itu tidak dijaganya dengan baik. Domba-domba itu dibiarkan berlarian menghindari serigala-serigala yang ingin menerkam mereka. Namun, gembala yang baik, dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya dan membiarkan mereka merasa ketakutan ketika serigala datang untuk menerkam mereka semua. Dia selalu melawan, menjaga, dan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan dia rela memberikan nyawanya agar domba-dombanya tetap merasa aman dan selalu merasa baik-baik saja. Dia rela melawan serigala-serigala itu agar domba-dombanya tidak tercerai-berai. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah sayang kepada kita. Dia rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kakak, adik-adik, dan juga mama papa. Dosa-dosa semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua dan memberikan kita hidup. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya yang mau taat, dengar-dengaran, dan melakukan firman Tuhan. Gembala yang baik ialah Tuhan Yesus dan kita adalah domba-dombanya. Adik-adik, sudah ditonton videonya kan? Itu sama dengan firman Tuhan hari ini. Diberitakan ada 2 orang yang bekerja sebagai gembala. Yang pertama disebut gembala yang baik, dan yang kedua disebut gembala yang tidak baik. Gembala yang baik ini ciri-cirinya yang pertama memberikan nyawanya dengan melindungi domba-dombanya. Ya, memberikan nyawanya melindungi domba-dombanya. Jadi kalau ada serigala yang ingin menerkam domba-domba yang dipelihara, bisa dilindungi gembalanya dengan cara mengambil tongkatnya lalu memukul serigala itu, atau melempar serigala itu dengan batu supaya domba-dombanya terlindung. Tetapi gembala yang tidak baik, gembala upahan yang hanya ingin melihat duit, ketika ada serigala datang, dia lari terbirit-birit. Dia tinggalkan dombanya, lari kemanapun, berserak. Lalu pasti ada yang korban, diterkam oleh serigala. Yang kedua lagi, gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya. Misalnya ada domba-dombanya yang sakit kakinya, maka akan diobati. Misalnya kalau ada domba-dombanya tersesat, dia akan cari
Dia memperhatikan setiap domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Tapi ada gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu dia tidak memperhatikan domba-dombanya. Walaupun dombanya jalannya pincang karena luka, kena batu, atau kalau ada domba-dombanya hilang, tersesat, dia tidak akan cari, dia biarkan aja begitu. Itu gembala yang tidak baik. Ada lagi, gembala yang baik itu mengenal dan dikenal domba-dombanya. Misalnya, kalau gembala memanggil domba-dombanya supaya berkumpul, maka domba-dombanya langsung berkumpul. Kalau gembala membunyikan suatu bunyi pakai mulutnya, maka domba-dombanya langsung berkumpul. Gembala juga mengenal setiap domba-dombanya. Misalnya ada namanya si Black, ada namanya si Brown, ada namanya si belang-belang. Dia kenal domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Ada juga gembala yang tidak baik. Dia tidak mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga tidak mengenal dia. Kalau gembala memanggil domba-dombanya, domba-dombanya nggak kenal suaranya, nggak mau berkumpul. Kalau gembala melihat kumpulan domba-dombanya, dia tidak tahu siapa namanya ini, siapa ini, nggak tahu domba-dombanya. Itulah gembala yang tidak baik. Firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Domba-dombanya siapa? Kita, anak-anak sekolah minggu. Jadi sebagaimana firman Tuhan hari ini, ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama, Yesus itu memberikan nyawanya di mana? Iya, di kayu salib. Untuk melindungi Amang, melindungi adik-adik sekolah minggu, supaya tidak tinggal dalam api neraka. Itu yang pertama, ya kan? Yesus Kristus gembala yang baik memberikan nyawanya untuk keselamatan adik-adik sekolah minggu, keselamatan umat manusia. Yang kedua, Yesus gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya, memperhatikan anak-anak sekolah minggu. Dengar, kalau anak-anak sekolah minggu berdoa, Tuhan, aku anak sekolah minggu, meminta kepadamu berkati orang tuaku, berkati papi, berkati mami. Kalau berdoa begitu, Tuhan pasti dengar doa anak sekolah minggu. Tuhan akan memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan mendengarkan doa-doa anak sekolah minggu. Sekarang Amang mau tanya, siapa di sini tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Satu, hanya sedikit. Baru Amang lagi tanya ini. Yang tadi yang tunjuk tangan berdoa bangun tidur, siapa yang mendoakan orang tuanya? Ayo tunjuk tangan. Bagus. Bangun tidur, terima kasih sama Tuhan, terima kasih juga kepada orang tua, dan doakan, minta sama Tuhan, Tuhan tetap berikan kesehatan sama orang tuanya. Yang ketiga, Yesus sebagai gembala yang baik mengenal dan dikenal domba-dombanya. Dengar, ini penting. Ini penting.
Kalau kita anak-anak sekolah minggu tahu bahwa Tuhan adalah yang memberikan nyawanya kepada kita, maka kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Kalau kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat anak-anak sekolah minggu, maka harus taat juga kepada orang tua. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bermalas-malasan belajar, giat belajar. Boleh bermain, tetapi jangan melupakan belajar. Apalagi sampai marah-marah orang tuanya kalau belajar. Enggak boleh. Jadi kalau tiba waktunya belajar, belajar dengan baik. Jangan buat orang tuanya marah-marah ketika ngajari adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik aman dan gembala yang baik anak-anak sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang telah mencurahkan darahnya menebus anak-anak sekolah minggu, yang memperhatikan anak-anak sekolah minggu, dan begitu juga yang mengenal anak-anak sekolah minggu. Ajari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua kami, supaya mereka terus semangat untuk memberikan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada kami anak-anaknya. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat perlindungan-Mu, berkat jasmani dan rohani selalu Engkau limpahkan kepada orang tua kami dan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau Tuhan yang mendengarkan seruan kawan-kawan kami, mendengarkan seruan jemaat-Mu, supaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka Kau hadir menemani, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Abang Pendeta. Nah, Kakak Kristin sama Kak Rosi dengar juga nggak? Dengar dong. Oke, coba Kak Dona mau tahu siapa yang tahu inti dari khotbah hari ini? Aku. Coba Kak Kristin. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Wow, keren, benar banget. Kalau dari Kak Rosi? Tuhan Yesus itu gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, yang mau menebus kita di kayu salib. Terus dia juga apalagi ya? Dia juga tidak mau lihat kita ketakutan kan tadi. Benar, nggak mau lihat kita kesusahan ya. Iya, Itu Kak. dijagai dengan sangat baik-baik oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat. Tuhan pimpin anakku.
Ayo, persembahannya diminta sama mama papanya. Dilipat yang rapi, jangan dikuel-kuel. Ayo, dilipat yang rapi persembahannya. Nah, setelah itu dengarkan yang kakak bilang ya. Nah, kakak mau minta tolong sama adik-adik. Nanti setelah persembahan, ingetin mama papanya buat kasih persembahannya ke Amang Siung Tua di wilayahnya, di dekat rumahnya, agar disampaikan ke gereja. Oke adik-adik? Oke Kak. Nah, kakak juga mau ngucapin terima kasih nih buat adik-adik yang minggu lalu sudah memberikan persembahan ke gereja. Terima kasih untuk Melody dan Morris Pane, Darren Pasaribu, David, Fidela, Naomi, dan anak keluarga RP Silitonga Boru Tampu Bolon. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Kau Gembala Kami. Semua dekat tangan ya, sambil memberikan persembahannya harus penuh sukacita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengobatan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi ya. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengobatan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, kita tutup ibadah kita berdoa, kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.